Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining Arfianti dengan NIC CP092 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro, jurusan akuntansi. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan fitur e-commerce pada UDU 16. Nah, modul e-commerce untuk pengertian modul e-commerce merupakan modul yang memungkinkan pengguna UDU untuk membuat suatu website yang memungkinkan mereka menjual katalog mereka secara online. Dalam UDU 16 menawarkan solusi terbaik pada platform e-commerce karena memiliki banyak widgets yang dirancang khusus untuk meningkatkan web experience atau pengalaman situs web dan dapat memastikan merancang situs web e-commerce profesional dengan waktu yang lebih efisien. Untuk fungsinya, yaitu pertama, teknologi yang semakin berkembang terutama pada media penjualan. Yang kedua, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Nah, setelah kita login pada UDU, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu install. Setelah kita login pada UDU, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu install e-commerce dengan cara klik menu, lalu apps. Nah, di sini klik website. Di sini kita perlu menginstal e-commerce, fitur e-commerce. Karena di sini saya sudah install, jadi langsung saja kita klik menu, lalu website. Setelah itu kita ke configuration, lalu setting. Nah, kita scroll pada shop and product. Setelah itu kita atur price list-nya menjadi advance price rule discount, karena pada perintah soal saya mendapatkan perintah dengan mengatur price list dan diskon. Setelah itu kita klik saja price list. Nah, pada price list ini ada banyak currency. Di sini saya akan memilih public price list yang sering digunakan. Karena saya ingin menggunakan currency rupiah, jadi kita ganti ke Indonesia rupiah. Setelah itu kita tambahkan produknya dengan cara add line. Lalu untuk komputasinya di sini ada fixed price atau harga tetap, lalu ada diskon dan formula. Karena di sini konteksnya kita diskon, jadi kita bisa diskon. Untuk diskon ini besaran diskon yang akan kita berikan. Di sini saya akan memberikan diskon sebesar 10%. Lalu di sini ada condition, yaitu apply on all product. Ini maksudnya diskon untuk semua produk. Atau kita bisa memilih untuk produk kategori tertentu yang akan mendapatkan diskon. Lalu ada salah satu kayak produk tertentu yang mendapatkan diskon. Lalu produk pada itu bisa lebih spesifik. Karena di sini saya akan memilih produk. Jadi di sini saya memilih produknya share more. Di sini saya akan memilih storage box. Nah, untuk minimal quantity-nya saya memilih 1. Lalu untuk validity-nya ini seperti kayak masa berlakunya diskon. Lalu second class. Setelah itu kita pergi ke e-commerce, lalu produk. Lalu kita bisa lihat di sini untuk storage box-nya. Kita hilangkan saja pajaknya. Di sini sales price-nya 500, lalu cost-nya 450. Setelah itu kita save, lalu langsung saja kita ke website. Nah, di sini kita akan melakukan perintah yang kedua, yaitu melakukan checkout.
Sebelum itu, saya akan login menggunakan dua, yaitu yang pertama saya sebagai admin, dan yang kedua yaitu saya sebagai pengguna. Sebelum itu, yang perlu kita lakukan yaitu melakukan konfigurasi pada website. Nah, di sini karena saya akan melakukan konfigurasi payment, jadi langsung saja kita klik view alternatif. Nah, di sini ada berbagai jenis pembayaran. Dari rekomendasi yang saya tahu, biasanya digunakan yang terbaik itu menggunakan demo. Nah, di sini karena sebelumnya statusnya disable, kita rubah menjadi test mode. Untuk mengaktifkannya di sini kita bisa memilih Visa, ada PayPal, ada Mastercard. Nah, di sini kita bisa pilih banyak lagi sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita isi payment journalnya, kita klik bank, setelah itu kita klik save. Nah, lalu kita akan melakukan konfigurasi berikutnya dengan cara klik setting. Nah, karena di sini kita akan check out, maka kita cari subsequent process. Kita dapat memilih go to cart. Nah, setelah itu untuk sign in update account, di sini kita bisa mandatory novice checkout. Setelah itu kita bisa checklist yang buy now. Kita bisa cek juga di fitur salesnya. Kita bisa cek ke admin, lalu kita klik saja ini, lalu kita klik sales. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada data yang tadi dengan nama saya. Setelah itu langsung saja kita send by email. Nah, setelah itu kita klik ke send. Sudah sesuai dengan apa yang kita pesan. Setelah itu kita kembali lagi ke admin untuk cek sales ordernya. Selanjutnya sudah berubah status menjadi sales order. Nah, ini di sini sudah berubah menjadi sales order. Kita set quantities, lalu validate. Confirm. Oke. Setelah itu kita create invoice, lalu regular invoice. Nah, sudah. Setelah itu kita klik invoice. Jika sudah berhasil membuat draft invoice, kita klik confirm. Nah, setelah itu status akan berubah menjadi paid. Nah, setelah ini kita tinggal menunggu barangnya sampai di tujuan. Mungkin sekian penjelasan e-commerce dari saya. Terima kasih.